Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah keamanan komputer dan jaringan. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami mengenai simulasi dengan serangan web defacement dan investigasi forensik digital. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dava Hafid Azarifi dengan NPM 2411178. Nama saya Khairul Fadli dengan NPM 24110-169. Nama saya Tio Febrian dengan NPM 241110083. Baik, untuk penjelasan mengenai studi kasus dan skenario latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Studi kasus yang kelompok kami angkat adalah skenario simulasi insiden pada server web perusahaan Crystallis Corporation yang berjalan menggunakan sistem WordPress di Ubuntu dengan IP target 192.168.56.145. Simulasi ini dibagi menjadi dua peran utama, yaitu Red Team yang akan melakukan aksi penyusupan dari luar jaringan dan Blue Team yang akan melakukan deteksi serta investasi forensik. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tahap persiapan server dan forensik pra insiden. Sebelum simulasi penyerangan dimulai, kami dari Blue Team harus memasang dan mengonfigurasi sensor keamanan terlebih dahulu. Langkah pertama, kami memastikan folder website target Crystallis Corporation sudah tersedia dengan menjalankan perintah dilihat dari sini. Kami verifikasi keberadaan file utama WordPress seperti index.php. Ini menandakan target sudah siap. Langkah kedua, kami akan membuat policy atau aturan baru khusus untuk kasus 8 karena mesin ini baru diimpor. Kami mencadangkan file policy lama yang berat, lalu membuat aturan baru yang super bersih menggunakan perintah di dalamnya. Kami memasukkan skrip aturan minimalis agar sistem tripwire hanya fokus mengawasi folder var HTML dengan tingkat keparahan severity 100. Lalu saya simpan. Langkah ketiga, karena ini adalah aturan teks yang benar-benar baru, kami melakukan enkripsi atau compile policy menggunakan perintah agar aturan tersebut diubah menjadi format binar yang terkunci dan terenkripsi. Hal ini sangat penting sebagai lapisan keamanan tambahan, supaya jika nanti peretas berhasil masuk, mereka tidak bisa dengan mudah membaca atau memanipulasi aturan sensor yang sudah kita buat. Dan langkah keempat sekaligus yang paling penting adalah instalasi database baseline. Kami akan menjalankan perintah proses ini sangat krusial karena ibarat memotret kondisi fisik website saat ini. Selagi masih utuh dan aman, setelah muncul pesan the database was successfully generated, berarti sensor pertahanan kami sudah aktif sepenuhnya. Baik, sekarang saya mengambil peran sebagai Red Team atau peretas di malam hari. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menyalakan aplikasi WordPress di Windows. Sini saya akan memilih interface Ethernet 2 dan memulai merekam seluruh lalu lintas paket data. Masuk ke langkah 2, yaitu pengintaian awal. Saya membuka CMD. CMD dan memastikan server target bisa dijangkau menggunakan perintah ping.
Di sini setelah server dipastikan hidup, pada langkah ketiga saya langsung menerobos masuk lewat remote SSH dengan mengetik langkah keempat adalah pengecekan target. Saya mengetik perintah Oke, untuk memastikan lokasi directory website dengan tepat, kemudian masuk ke langkah kelima, yaitu aksi web defacement. Karena target menggunakan sistem WordPress, saya harus memastikan file utamanya terlebih dahulu. Saya mengubah nama indeks PHP menjadi indeks PHP ditimbak, kemudian saya membuat file halaman dengan palsu menggunakan perintah Di layar editor ini saya memasukkan jejak retas berupa kode HTML merah dengan pesan Hacked by Red Team 8. Setelah file disimpan, saat dicetak di browser tampilan situs target langsung hancur dan terganti dengan pesan tersebut. Saya pun segera membersihkan jejak dengan log out dari terminal dan menghentikan rekaman Wireshark. Saya mengambil alih untuk peran tim forensik atau blue team di pagi harinya, menyadari website berubah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan pemeriksaan integritas file dengan melakukan perintah sudo web Setelah proses selesai, bisa kita lihat di layar pada bagian rule name web server defacement kasus 8. Sistem melaporkan ada violation atau pelanggaran berupa manipulasi file directory www HTML. Bagian ini modified. Masuk ke langkah kedua, saya melakukan analisis log sistem mendalam pada Outlook untuk mencari tahu IP dan waktu masuk pelaku. Karena file log sempat mendeteksi null bytes, saya memaksa sistem membacanya sebagai teks murni menggunakan perintah sudo grep min a aset buat menandakan tanggal masuknya. Dan di sini saya menemukan bukti otentik pelaku berhasil menembus login SSH menggunakan akun admin SVR pada tanggal Juni tanggal 23 pukul 15.45 dan IP addressnya yaitu 192.168.56.1. Selanjutnya pada langkah ketiga, temuan tersebut saya validasi kembali melalui syslog. Saya mengetik perintah sudo grep a lalu admin SVR, itu kita ke direktorinya. Nah, sini yang tanggal Juni 23/11/5247 mereka menunjukkan start sessionnya ke 7 official admin. Ini adalah bukti pendukung bahwa peretas benar-benar mendapatkan akses sel aktif ke dalam server. Terakhir pada langkah keempat, saya melakukan verifikasi kerusakan di tempat kejadian perkara. Saya mengecek dokumen web yang tinggalkan pelaku dan browser. Kita menuju browser terlebih dahulu agar apakah sudah diganti atau belum. Dan yap, benar sekali sudah diganti. Selanjutnya kita akan mengecek ke bagian direktorinya apakah sudah diganti.
Dan ini bagian slipnya. Di terminal langsung terlihat kode injeksi teks berwarna merah bertulisan Hacked by Red Team 8 yang sama persis dengan yang muncul di browser. Keseluruhan simulasi studi kasus yang telah kami laksanakan, kelompok kami dapat menarik 3 kesimpulan penting. Yang pertama, dari segi persiapan infrastruktur, konfigurasi jaringan virtual yang tepat sangat penting untuk menciptakan simulasi serangan yang realistis. Selain itu, pengguna tools seperti Webshark terbukti krusial untuk memantau dan merekam seluruh lalu lintas data, atau bisa dibilang packet sniffing yang keluar masuk ke dalam server. Yang kedua, perlindungan keamanan server tidak cukup hanya mengandalkan kata sandi. Pengguna file integrity monitor seperti Trapware terbukti sangat vital sebagai sistem peringatan dini. Trapware mampu mendeteksi secara akurat perubahan fisik pada server, seperti saat peretas melakukan bypass pada file index PHP dan menyuntikkan file index HTML palsu pada skenario web development tadi, seperti ini yang sudah dimodifikasi. Yang ketiga, ketika insiden peretas sudah terjadi, analisis log system adalah kunci utama dalam digital forensik. Melalui kolaborasi pemeriksaan pada file varlog out dan varlog stage log, yang ini stage log dapat mengungkapkan detail instruksi secara terang benderang, mulai dari identitas user yang dibobol seperti ini, dan waktu kejadian yang presisi seperti tanggal Juni 23, dan alamat IP si peretas yang 192.168.56.1. Sekian dari hasil laporan kami di tugas keamanan komputer dan jaringan. Saya ada Fabis Azarifri dengan NPM 24110178. Saya Khairul Fadli dengan NPM 2411011069. Saya Tio Febrian dengan NPM 2411010083. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.